Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melaksanakan wawancara di Terminal Bungur Asi untuk memenuhi tugas manajemen publik Dengan judul Kualitas Transportasi Umum di Bungur Asi Sidoarjo. Dengan saya Dilanang Sela Prayuto dengan NIM 241311008 dengan teman saya hingga Nurahayu Wulandari Ermanita dengan NIM 24131211002. Saya Nadila Risa Fatima dengan NIM 24131111003. Saya Wiata Riza Maharani dengan NIM 241311012. Sekarang kita sudah berada di lokasi di Terminal Bungur Asi untuk melanjutkan. Saya jelaskan kalau dari terminal itu ada 3 tipe, tipe A, tipe B sama tipe C. Nah untuk sekarang mereka sedang ada di terminal tipe A Surabaya yang dinaungi oleh kementerian lewat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Nah dari adik ini mau tanya terkait pelayanan, entah itu SOP, fasilitas umum dan sebagainya. Nanti dari masnya monggo disampaikan dari Mbak Putri ini selaku admin yang ada di Surabaya. Nanti mau diarahkan kemana, nanti silakan tanya-tanya. Nah ini kebetulan Bu Niken ini pengawasnya pelayanan. Pengawas pembukaan. Iya. Nanti bisa tanya-tanya. Mereka ini mau wawancara Bu. Terkait pelayanan SOP gitu ya. Saya ingin mengenai wawancara terkait kualitas transportasi umum di Terminal Bungur Asi Sidoarjo ini. Baik Ibu, untuk yang pertama, bagaimana penilaian Ibu terhadap kualitas pelayanan di Terminal Bungur Asi agar bisa secara maksimal? Ya, terima kasih Mbak ya. Nama saya Niken Sari Wulandari. Ya, saya di petugas pelayanan ya, koordinator ya. Ya, kalau menurut saya yang ada di sini tuh fasilitasnya memang kurang. Kalau untuk biar maksimal itu juga kan selain dari SDM harus fasilitasnya juga. Cuma kita ada beberapa fasilitas yang memang perlu perbaikan dan ada yang memang kurang gitu di sini. Sebenarnya belum terlalu maksimal gitu ya Bu? Iya. Oke, tapi sudah cukup lebih baik? Sudah. Menggunakan layanan transportasi umum di terminal ini kira-kira ada kendalanya nggak? Kendalanya itu kalau kita itu ada di toilet ya, saat ini memang toilet kami lagi ada bermasalah. Terus kita tidak memiliki toilet disabilitas juga, jadi adanya toilet yang biasa aja ya. Oke, tapi cukup memadai ya Bu ya? Iya. Cuma nanti kalau disabil ya harus dipatok aja untuk ke toiletnya ya. SOP-nya harus diletakkan secara maksimal atau belum? Sudah. Sudah. Apa aja jadi jabatan itu mengenai SOP-nya? SOP penanganan orang yang terlantar itu sudah ada. Terus penanganan orang sakit, terus penanganan disabilitas. Jadi ada kita membantu disabilitas untuk ke jalur bis yang dituju gitu. Untuk media komunikasi yang biasanya digunakan, apakah ada aplikasi atau hal terkait dengan ini? Kita kalau yang di ruang tunggu itu visual, harus melihat, harus komunikasi gitu. Jadi belum ada sistem online ya Bu ya? Untuk misal pesan bus ke Surabaya Jakarta seperti itu. Kalau pesan bus online itu sudah ada kan, Traveloka kan ada. Oh iya, Redbus benar ya. sudah ada ya itu. Kalau dari Surabaya sendiri belum ada ya? Misal kayak apa itu namanya? Kan biasanya ada itu website tersendiri gitu Bu, belum ada yang berarti ya? Website ada juga. Oh oke. Instagram ada. Jadi gini Kak, izin menambahkan ya, terkait dengan website itu kami terintegrasi. Seluruh Indonesia terintegrasi di aplikasi namanya Mitra Darat.
Nah, untuk di Surabaya sendiri ini biasanya yang interogasinya adalah saat kendaraan atau bus ini setelah diperiksa. Kalau kami di sini istilahnya ramcek. Nah, itu nanti data-datanya terintegrasi di Mitra Darat. Nah, terkait nanti di informasi kayak koridor, rute itu juga tersedia di sini. Jadi itu memang kayak aplikasi pusatnya perhubungan. Apakah untuk transportasi yang secara adil dan kondisi apa bisa dijelaskan secara terperinci? Mungkin misalnya kayak ada kendala apa gitu bisa dijelaskan terkait transparansi yang ada di sini. Ini bisa. Maaf, ini konteksnya ke Administrasinya. Misalnya ketika ada pengunjung dan yang ketika udah beli tiket online, tapi ketika di sini ada kendala, nah itu bagaimana pelayanannya dan apa tanggung jawabnya pihak sini gitu. memang kita tiap hari ada penertiban kayak misalkan calo-calo atau penyelewengan tarif itu. Nah, biasanya kalau misalkan memang sudah beli tiket melalui online atau memang sudah beli tiket sebelumnya, itu tinggal ditunjukkan aja, nanti kita mengarahkan ke shelternya. Jadi nanti ada masing-masing tujuan itu ada shelter atau peronnya busnya itu. Berarti setiap hari itu ada penertiban calon-calon yang depan itu ya. Itu kan sebenarnya cukup mengganggu ya. Betul. Untuk apa itu namanya pengguna transportasi umum di sini, karena ya mereka mengejar lah istilahnya ya. Kebetulan memang di kami sendiri itu ada petugas patroli dan petugas keamanan juga yang ikut membantu menertibkan itu. Nah, biasanya kalau memang sudah ada calo yang diketahui menyelewengkan gitu, nanti ada sanksi sosial dari kami, misalkan bersih-bersih toilet atau lingkungan terminal. Untuk keamanan ini, saya sendiri ini kan terminal ini kan termasuk rawan ya. Itu bagaimana dari pihak sini untuk menanggapi hal tersebut? Dari pihak internal terminal Surabaya itu memang ada sistem shift keamanan satpam ibaratnya, itu memang sudah ada sistem shift dibuat patroli untuk menjaga keamanan tersebut. Nah, kami juga di sisi lain ada dibantu petugas kepolisian membunyikan. Kalau misalkan terjadi tindak kriminal itu nanti bisa langsung diserahkan ke pihak polisi. Misalnya ada penyelewengan tugas atau misalnya ada kendala di pihak administrasinya, itu bagaimana soal sanksi tegas dan sanksi yang bisa diperbolehkan? Jadi di sini sendiri kami kan ibaratkan kalau petugas aparatur sipil negara itu kan kami memang di bawah aturan Kementerian Pan-RB ya. Nah, itu memang ada aturan, nanti ada tingkat kesalahannya. Misal nanti kesalahan ringan itu nanti kena SP atau skorsing seperti itu, nanti tergantung dengan ini. Biasanya di sini sih alhamdulillahnya petugas terminal Surabaya sendiri cukup berintegritas, jadi kemungkinan untuk kesalahan mungkin diterlambatnya. Apakah ada pengalaman yang misalnya membuat terlalu misalnya ada pengalaman yang negatif itu dari masyarakat? Nah, di sini sendiri kami juga ada kayak aduan juga melalui Instagram bisa, chat WA bisa, itu memang kita sebarkan, sosialisasikan. Misal ada keluhan dari pengguna jasa, nah pengalaman kemarin itu terkait keluhan di toilet. Nah, kebetulan kami juga cukup responsif, jadi setelah adanya aduan toilet atau keluhan toilet itu, kami berprogres untuk memperbaiki toilet-toilet yang tersedia juga. Seperti itu pengalaman terakhir sih.
Sudah. Sudah. Penanganan orang yang terlantar itu sudah ada. Terus penanganan orang sakit, terus penanganan disabilitas. Jadi kita membantu disabilitas untuk ke jalur bis yang dituju gitu. Dengan website itu kami terintegrasi. Seluruh Indonesia terintegrasi di aplikasi namanya Mitra Darat. Nah, untuk di Surabaya sendiri ini biasanya yang terintegrasinya adalah saat kendaraan atau bus ini sebelum gitu. Nah, biasanya kalau misalkan memang sudah beli tiket melalui online atau memang sudah beli tiket sebelumnya, itu tinggal ditunjukkan aja, nanti kita mengarahkan ke shelternya. Jadi nanti ada masing-masing tujuan itu ada shelter atau peronnya busnya. Kalau yang di ruang tunggu itu visual, harus melihat, harus komunikasi gitu. Di sini, nah sejauh yang saya ketahui itu memang kita tiap hari ada penertiban kayak misalkan calo-calo atau penyelewengan tarif itu. Nah, biasanya di pihak internal terminal Surabaya itu memang ada sistem shift keamanan satpam ibaratnya, itu memang sudah ada sistem shift dibuat patroli untuk menjaga keamanan tersebut. Nah, Cuma nanti kalau disabil ya harus dipantau aja. Kendalanya itu kalau kita itu ada di toilet ya, saat ini memang toilet kami lagi ada bermasalah. Terus